Tadi malam saya punya pengalaman yang luar biasa, nggak akan pernah saya lupakan. Pertama kali saya menginap di rumahnya guru honorer. Jadi saya nginap di rumahnya Pak Sukardi, guru honorer yang baru saja mengikuti tes seleksi P3K. Luar biasa, jadi saya ngekos di rumahnya Pak Sukardi. Pada malam itu berbincang-bincang mengenai tes seleksi P3K. Kita berbincang-bincang mengenai tantangan. Beliau udah 25 tahun menjadi guru honorer dan baru sekali ini bisa masuk mengambil tes P3K, dan kata Pak Sukardi, menurut hasil tesnya beliau lolos passing grade-nya, passing grade di bidang teknisnya. Jadi beliau masih menunggu kabar yang akan kita umumkan sebentar lagi bagi yang ronde pertama yang akan lolos PTM. Tapi walaupun Pak Sukardi itu usianya tidak lagi muda ya, tetapi semangat untuk belajar dan mengabdikan dirinya luar biasa. Beliau itu dapat banyak pekerjaan selama hidupnya dia yang gajinya itu bisa 3-4 kali lebih besar, tapi beliau nggak betah. Katanya, kenapa? Saya tanya. Itu kan gajinya udah 5 kali lipat dari guru honorer. Beliau menjawab, hati saya nggak di situ. Hati saya adalah untuk mengajar. Dan banyak sekali murid-murid berkumpul di rumahnya dia. Jadi kita ngumpul di tempat biasanya murid-murid berkumpul. Dan saya tanya sama beliau, apa sih yang membuat mengajar itu sangat memuaskan? Dan dia menjawab, melihat anak-anak saya sukses. Dia melihat anak-anak didiknya menjadi kepala sekolah, ada yang sudah sukses di bisnis, ada yang menjadi polisi, dan banyak sekali cerita-cerita di mana dia mendapatkan kepuasan yang luar biasa dari mengabdi. Jadi inilah ada banyak sekali guru-guru honorer kita di seluruh Indonesia dengan ambisi, motivasi dan rasa jiwa sosial yang luar biasa. Salut, terima kasih Pak Sukardi untuk sudah membiarkan saya menginap 1 malam di rumah Bapak. Saya berharap sosok seperti beliau itu bisa menginspirasi yang lainnya untuk mengikuti tes P3K ini. Belum pernah, katanya Pak Sukardi, belum pernah ada kebijakan pemerintah di mana semua guru honorer bisa ikut tes seleksi. Ini belum pernah terjadi. Tapi ini semua akan sia-sia kalau pemerintah daerah tidak mengajukan formasi secara penuh. Jadi apapun yang didengar mengenai ketakutan, mengenai apakah ini anggarannya cukup apa tidak, kami sudah mengulang beberapa kali, anggarannya dan gaji daripada guru P3K akan ditanggung oleh pemerintah pusat dan akan dimasukkan dalam dana transfer ke daerah. Jadi tidak perlu khawatir, ini saatnya mengisi formasi ya. Banyak sekali daerah dan mungkin banyak kabupaten ya di NTB yang masih belum mengajukan formasi full. Jadi tolong Pak Bupati dan mohon diinfokan kepada Bapak-Bapak Bupati dan Ibu-Ibu Bupati lainnya untuk segera mengajukan formasi. Pengumuman hasil seleksi tahap 1 akan disampaikan sesegera mungkin, mohon kesabaran. Kita menunggu finalisasi dari Panselnas, termasuk mengenai apa saja afirmasi tambahan yang nantinya akan diputuskan. Jadi mohon kesabaran. Jadi kami mengajak semua guru-guru honorer untuk tetap tenang menunggu pengumuman. Mohon tidak perlu terpengaruh oleh kabar atau informasi yang tidak jelas. Dengarnya dari kita aja informasinya. Ya, dan pemerintah daerah dapat mendukung peserta seleksi ASN P3K ini. Sekali lagi tidak perlu khawatir dengan anggaran, telah kami siapkan target pemerintah untuk merekrut guru ASN baru untuk mengisi formasi kosong dan menggantikan yang akan pensiun ya. Banyak Pemda tidak percaya karena belum pernah ada kebijakan seperti ini. Jadi saya mengerti, Pemda banyak yang was-was, ini bener nih gitu selalu jawabannya. Iya benar. Akhirnya kita akan memberikan kesempatan untuk semua guru honorer yang layak untuk menjadi P3K. Kesempatan ya, bukan semuanya dijadikan P3K, tapi semuanya punya kesempatan, bukan hanya 1 kesempatan, 3 kesempatan.
Dia bisa mengambil ulang tes itu 3 kali. Kalau gagal pertama kali, bisa nyoba kedua kali, bisa nyoba ketiga kali. Gitu. Dan saya ingin mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur dan jajarannya untuk mendukung program Merdeka Belajar di Provinsi NTB. Tadi kemarin baru berdialog dengan guru-guru penggerak yang luar biasa. Saya kasih tahu sama Pak Gubernur, lihat deh nanti sini sebelumnya, karena saya disetirin sama Pak Gubernur kemarin seharian, luar biasa. Lalu saya bilang sama Pak Gubernur, nanti kalau Pak Gubernur ketemu sama guru penggerak, Pak Gubernur akan melihat perbedaan daripada motivasi mereka, energi mereka, kegemesan mereka terhadap perubahan. Jadi mohon kepala daerah, saya sangat anjurkan untuk berinteraksi dengan para guru-guru penggerak kita. Karena mereka lah yang nanti akan diprioritaskan untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas di semua daerah se-Indonesia. Jadi mohon, itu adalah generasi pemimpin masa depan pendidikan kita, mohon dikenalkan. Gitu. Pasti saya yakin mereka akan membawa inspirasi bagi semua kepala daerah. Terima kasih Bapak Ibu. Bisa kedengeran saya suaranya? Ya. Ya, mungkin saya jawab beberapa poin yang besar. Yang pertama adalah mengenai tes P3K ini. Jadi Bapak Ibu, kenapa alasannya selama ini bertahun-tahun tidak pernah diberi kesempatan guru honorer? Adalah karena kita belum menemukan formulanya yang bisa disetujui oleh semua unsur pemerintahan yang terlibat dalam pemilihan P3K, ya. Ada BKN, ada Kemenpan RB, ada Kemenq, ada Kemendikbudristek. Jadi ada berbagai macam insan. Kenapa kita bisa tiba-tiba, dulu tuh formasi paling 30.000, 40.000, 30.000 per tahun. Kenapa bisa tahun ini 500.000 formasi? Itu karena kami hanya bisa mendapatkan formasi itu karena akan ada tes seleksi. Jadi itu adalah suatu hal yang tidak bisa dinegosiasikan. Nah, memang kami mendengar banyak yang keluhan bahwa yang bagian teknisnya itu passing grade-nya terlalu tinggi. Aspirasi tersebut sudah kita berikan kepada Panselnas yang akan memberikan keputusannya. Jadi ini bukan keputusan satu menteri saja, tapi kita jadi ditunggu hasilnya ya. Tapi sudah kami suarakan aspirasi untuk itu. Jadi kita tunggu lihat hasilnya. Mohon kesabaran. Tapi Kemdikbudristek senantiasa selalu, kita ini sebelum ada program P3K itu, persiapannya Bapak Ibu itu 1 tahun sebelumnya. Selama kita lagi kemana-mana pandemi, urusan darurat itu, kita masih memikirkan gimana ini guru-guru honorer caranya. Akhirnya ada celahnya. Jadi mohon ini didukung. Tadi saya baru saja di sekolah PAUD yang gurunya nangis-nangis sama saya bahwa mereka masih menerima upah 100.000, 200.000 sebulan, sangat menyedihkan. Jadi mohon untuk para Pemda untuk mengetahui bahwa kepala daerah mengetahui bahwa PAUD pun bisa sebagai buka formasi, kami membuka formasi untuk PAUD, guru-guru PAUD. Jadi kalau mungkin belum tahu ya ini sangat bisa. Tapi tentunya jangan lupa ya, P3K itu harus kerja di sekolah negeri. Memang itu fungsinya P3K adalah ASN. ASN itu nggak boleh kerja di sekolah non negeri. Jadinya saya dana BOS, mohon koreksi, setahu saya dana BOS itu bisa sekali digunakan untuk persiapan AN. Karena sudah diberikan full diskresi kepala sekolah mau gunain untuk apa. Mau gunain untuk beli laptop boleh, beli handset boleh. Jadi dana BOS itu sudah fleksibel, itu udah diskresi kepala sekolah. Harusnya Bapak Ibu kepala sekolah sudah mengetahui itu dari Juknis BOS itu udah. Sekarang kemerdekaan kepala sekolah itu absolut gitu loh dalam penggunaan dana BOS. Mau buat nombokin biaya guru honorer, mau nambahin, kasihan sama guru honorer boleh. Mau beli laptop buat persiapan ANBK boleh, itu udah diskresi kepala sekolah. Jadi mohon itu ditekankan bagi kepala sekolah bahwa itu udah menjadi diskresi kepala sekolah. Salah satu reformasi terbesar kita adalah memberikan kemerdekaan kepada kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS.
untuk kebutuhan yang paling dibutuhkan sekolah tersebut. Jadi silakan kalau mau digunakan untuk dana BOS gitu. Nah, nanti kami akan kaji bagi memang kriteria untuk menjadi P3K Bu saat ini adalah dia bisa menjadi guru, dan sesuai regulasi dan undang-undang guru itu kan memang seharusnya S1. Jadi itu masalahnya. Jadi secara administrasi saat ini belum memungkinkan. Jadi benar-benar harus punya S1 gitu. Tapi kami akan upayakan bagaimana caranya biar guru-guru ini masih bisa mendapatkan S1 gitu. Harusnya kita pindahnya ke sana. Gimana caranya untuk membantu pendidikan guru-guru ini untuk mendapatkan ijazah S1 gitu ya. Saya tadi menerima beberapa masukan, itu tolong nanti tim saya yang mencatat. Satu mengenai gedung di daerah gempa ya, kedua mengenai beberapa isu ini ya, isu mungkin dengan kepala dinas mengenai pada saat operator dan tenaga pendidik lain sudah dididik sama sekolah langsung ditarik ke pusat. Itu kalau bisa menjadi konsiderasi dari kepala daerah dan kepala dinas untuk mendukungnya. Jadi kami juga sangat mengerti bahwa kondisi infrastruktur sarana prasarana masih belum sempurna dan sangat butuh bantuan. Kami menyadari itu ya, dan itu tentunya akan terus menjadi salah satu prioritas kami. Tapi mohon kesabaran karena mengurus perbaikan dalam sekolah ini ada banyak sekali yang harus kita perbaiki, ya kan? Peningkatan kompetensi guru, kesejahteraan guru, kurikulum yang bisa jauh lebih sederhana buat guru agar kita bisa mengejar ketertinggalan kita, gitu. Sekarang kan sulit, sebagai guru di sini udah tahu kurikulum harus kejar tayang semua kan. Nah itu makanya kita sedang ngetes kurikulum prototipe kita di dalam sekolah-sekolah penggerak. Harapannya tahun depan kalau ada sekolah yang ingin mencoba kurikulum baru, nggak ada paksaan, itu diperbolehkan gitu untuk mulai mengetes kurikulum yang lebih sederhana. Kan banyak sekali sekolah sekarang yang juga melakukan kurikulum darurat ya. Ada 36% dari sekolah kita mengerjakan kurikulum darurat dan mereka senang mengerjakan itu karena nggak kejar tayang semua materi, lebih fokus, dan kita nggak mungkin bisa ngejar ketertinggalan kita tanpa penyederhanaan daripada standar pencapaian kurikulum kita. Saya rasa itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada saat ini ya. Jadinya semoga nanti sisanya bisa dari tim saya akan catat dan oper beberapa isu-isu yang spesifik ke dalam sekolah Bapak Ibu. Tapi terima kasih sekali untuk kesempatannya saya bisa berbincang-bincang di sini dan langsung bisa mendapatkan butir-butir kritik, masukan, dan aspirasi dari Bapak Ibu Kepala Sekolah. Baik, terima kasih Mas Menteri.